Mas'alatun, ini satu masalah. Jikalau seorang terkemudian daripada imamnya sebab udhur, contohnya seperti lambat membaca bacaan yang fardu, padahal membaca itu dengan tiada was-was atau tiada ia masbuk. Makmum yang terlambat bacaan Fatihahnya, padahal makmum itu bukan orang yang was-was, kan urang wehullah, bukan pula masbuk, maka lambatnya itu karena ia masyghul membaca wajjahtu dan a'udhu. Yang pertama, terjadi lambatnya membaca Fatihah karena masyghul menyibukkan diri dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sebagainya, atau terlambat dia masuk dalam membaca Fatihah karena berbimbang dengan ta'awud, tidak langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau penyebab yang lain, yaitu ruku imamnya, maka ia ragu pada membaca Fatihah atau ia ingat pada meninggalkan Fatihah, ataupun penyebab selanjutnya keterlambatan bacaan Fatihahnya si makmum karena ketika imam sedang ruku si makmum terjadi keraguan, apakah telah saya selesaikan Fatihah atau belum, atau bahkan si makmum ingat bahwa dirinya belum membaca. Makanya si makmum ini tidak langsung ruku, dia selesaikan bacaan Fatihahnya. Atau ada imamnya itu pintas membaca, lalu ruku ia, ataupun setelah imam membaca Fatihah dia itu membaca ayat yang pendek sehingga waktu yang tersisa kepada makmum menyelesaikan Fatihah tidak mencukupi. Leh ayat pendek cepat lom, idza ja'at cepat lom. Dan makmum itu belum lagi tamam membaca Fatihahnya, sedangkan si makmum belum selesai membaca Fatihah. Maka yang demikian itu udhur, tiada mengapa terkemudian hingga 3 rukun yang lanjut. Artinya boleh makmum itu berselang dengan imam apabila terjadi udhur-udhur seperti itu, yaitu berselang 3 rukun yang panjang. Yang pertama ruku rukun panjang, yang kedua sujud pertama, dan yang ketiga sujud yang kedua. Artinya ketika imam telah berada pada sujud kedua, si makmum mesti telah selesai Fatihahnya dan langsung ruku. Dan jika terlebih demikian itu, maka hendaklah ia berniat akan mufaraqah daripada imamnya.
jika dikehendakinya, atau ia muwafaqah dengan imamnya serta meninggalkan pembacaan dirinya. Seandainya ketika makmum sedang menyelesaikan Fatihah, makmum tidak mampu mengikuti imam dari belakang, tidak mampu menyesuaikan lagi dengan imamnya. Artinya hampir selesai membaca Fatihah, tetapi imam akan berdiri kepada rakaat selanjutnya. Ini kekhawatiran makmum, menyelun selesaikan han selesai, han long rempa imam dalam sujud kedua. Pasti ketika selesai Fatihah, imam sudah bangkit kepada rakaat selanjutnya. Maka diberikan salah satu daripada dua pilihan kepada makmum. Yang pertama, apabila terjadi hal yang demikian, boleh bagi si makmum mufaraqah, niat parak, tidak lagi mengikuti imam, langsung menyelesaikan salat dengan sendirinya. Atau solusi yang kedua, tetap mengikuti imam, tetapi bagi si makmum tersebut, dia tetap dalam keadaan berdiri menunggu imam bangkit kepada rakaat selanjutnya. Tidak melakukan ruku, sujud, tidak. Dia tetap mengikuti imam, berarti menunggu imam dalam keadaan berdiri, menunggu imam itu bangkit kepada rakaat tersebut. Tetapi hendaklah ia itu membawa serakaat kemudian daripada salam imamnya. Apabila dia tidak mufaraqah, tetap mengikuti imam, menunggu imam dalam keadaan berdiri, artinya menunggu bangkit imam kepada rakaat selanjutnya, berarti rakaat tersebut tidak terhitung kepada si makmum. Selesai imam salam, wajib baginya tambah satu rakaat lagi. Paham? Paham. Maka perintah yang tersebut itu pada makmum yang muwafiq dengan imamnya, yakni yang mendapat ketika membaca Fatihah serta imam. Pembahasan tadi kaitan dengan makmum yang muwafiq. Apa itu makmum yang muwafiq? Makmum yang memiliki waktu selesai membaca Fatihah ketika imam sedang dalam keadaan berdiri. Yang muwafiq artinya hanatrib lihat takbiratul ihram imam, langsung takbiratul ihram si makmum. Ada kesempatan, ada luangan waktu untuk menyelesaikan Fatihah bersamaan berdirinya si makmum dengan imam yang muwafiq. Berbeda masalah dengan masbuk. Adapun makmum yang masbuk, ia itu yang tiada dapat ketika membaca Fatihah serta imamnya. Arti imam masbuk, arti makmum masbuk, makmum yang tidak mampu menyelesaikan Fatihah bersama imam. Artinya ketika masuk si makmum itu dalam salat dengan takbiratul ihram, kesempatan kepada si makmum untuk menyelesaikan Fatihah berbarengan berdirinya si makmum dengan imam, kesempatan sempit. Nyan kagak kira masbuk. Apalagi ketika takbiratul ihram si makmum, imam sedang ruku, nyan lebih-lebih masbuk. Jadi Allahu Akbar langsung ruku, tapi dengan syarat Allahu Akbar berdiri dulu sesaat, sejenak. Benar pembeda antara berdiri untuk takbiratul ihram dengan ruku. Baik ente Allahu Akbar nyan ke takbiratul ihram, nyan ke ton ruku, hantah. Paham? Paham.
Maka makmum yang masbuk apabila ruku imamnya dan ia lagi membaca Fatihah, ketika si makmum itu masuk dalam salat, imam masih dalam keadaan membaca ayat. Tetapi ketika si makmum itu membaca Fatihah, langsung imamnya itu ruku. Tiban kejadian nyoho. Maka jika ia masyghul dahulu daripada Fatihah, akan membaca wajjahtu atau ta'awud, atau ia diam atau mendengar bacaan imamnya, maka wajib ia membaca Fatihah sekedar ia masyghul akan yang demikian itu. Wate makmum masbuk tamong dalam jamaah, Allahu Akbar, diam lagak tatat imam membaca ayat, jadi simak bacaan imam, atau lalengan Allahu Akbar kabira, imam kada geruku, atau tidak langsung masuk dalam Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, imam sudah ruku. Maka apabila masbuk yang memiliki kesempatan baca Fatihah tersebut walau satu ayat, tapi dia itu berbimbang dengan yang lain, bukan langsung masuk dalam membaca Fatihah, wajib kepada masbuk tersebut mengulang baca Fatihah. Karena masbuk yang kesempatan luang bacut untuk tak baca Fatihah, wajib langsung tamang baca Fatihah. Baik le wajah tu, baik le a'udzubillah, bismillah laju. Rupanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, ta'awud dan sebagainya. Lalu imam kagak ruku, sekalipun imam sudah ruku, wajib kepada masbuk itu membaca Fatihah kadar dia menyibukkan diri dengan kalimat-kalimat tadi, ataupun diam kadar masa dia diam. Menyedum dan trip diam, paduk boh ayat Fatihah, leaboh maka leaboh ayat wajib baca. Karena hanya ditanggung Fatihahnya li imam. Kenapa tidak ditanggung? Ada kesempatan yang didapati oleh si makmum untuk membaca oleh dirinya si makmum. Wajib baca. Maka jika didapatinya imamnya di dalam ruku, maka diperolehlah serakaat. Jika tiada demikian, maka luputlah daripadanya serakaat. Ketika dia membaca Fatihah, kadar masyghulnya, kadar menyibukkan dirinya dengan ayat-ayat yang lain, kedua buah ayat dan sebagainya. Ketika si makmum itu ruku, dapat tumakninah bersama ruku imam. Berarti si makmum itu dapat rakaat. Seandainya ketika si masbuk yang makmum itu ruku, tapi imam sudah bangkit untuk i'tidal, sama dengan makmum masbuk itu tidak mendapatkan rakaat. Mufhum nunggu? Mufhum. Maka wajib ia muwafaqah serta imamnya, kemudian daripada salam imamnya maka dibawanya satu rakaat lagi. Walaupun hanya merempuk rakaat, tetapi dia itu tetap muwafaqah, mengikuti di belakang. Tetap ruku, i'tidal dan sebagainya tetap harus muwafaqah dengan imam. Tidak boleh niat mufaraqah. Sekalipun tidak mendapatkan rakaat, tidak boleh niat mufaraqah, pisah dengan imam, tidak boleh. Apabila niat mufaraqah, batal salat. Cuma makmum itu tidak mendapatkan rakaat. Kedua masalah. Yang ketiga, jikalau tiada ia masyghul akan membaca yang tersebut itu, dan hendaklah ia memutuskan baca Fatihah. Seandainya
si makmum tidak sempat menyelesaikan ataupun membaca Fatihah bukan karena sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain. Tetapi memang karena tidak ada luangan waktu untuk baca Fatihah. Bantruk si masbuk, imam kagak ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Baiklah sibuk dengan yang lain. Maka ia ruku serta imamnya supaya beroleh serakaat. Maka Fatihahnya itu ditanggung imamnya. Allahu Akbar, langsung ruku. Jika tiada ruku serta imamnya, maka luputlah rakaat itu, lagi batallah sembahyangnya. Lihat takbiratul ihram melalai. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Imam kagak tidak. Baru makmum itu rukunya ka batur sembahyang. Nyawa yang sering terjadi, makanya lun bacanya malamnya. Paduk gau lun tuan masbuk dilikat lun kalan mandum relah sembahyang. Karena ruku ia ketika imam tidak lagi dalam ruku. Maka bukan cuma tidak mendapatkan rakaat, bahkan salatnya batal, ganggap tana'ab, me'en. Karena kesempatan dia berjumpa dengan imam bukan pada takbiratul ihram. Kesempatannya dikatakan dia itu mengikuti imam, itulah bersamaannya dengan imam di dalam ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ke kenji mutaba'ah nge imam. Baru ke kenji kaji ke imam. Ya Allahu Akbar, hanya ruku. Ketika imam i'tidal baru ruku, kabar tiga sembahyang. Nyoy cukup bahaya. Dan jika lambat karena menyudahkan Fatihah hingga tunduk imam kepada sujud, maka batallah sembahyangnya. Ini sambungan daripada surah yang kedua tadi. Si masbuk ada kesempatan untuk membaca Fatihah walau dalam luangan waktu itu tidak selesai bacaannya Fatihah. Tetapi dia tetap ingin menyelesaikan. Paling-paling nak kesempatan dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Han merasakan biasa teruk bawa walad-dhalin. Tetap dia selesaikan sampai kepada walad-dhalin. Sedangkan imam sudah turun kepada sujud, maka batallah salatnya si masbuk tersebut. Diberikan batasan kepada si masbuk itu boleh tertinggal dengan imam satu rukun panjang, yaitu ruku. Maka ketika imam sedang ruku, boleh lanjutkan Fatihah, hana apa. Ketika imam sedang i'tidal, siap-siap langsung ruku. Karena kalau dilanjutkan membaca Fatihah, diselesaikannya Fatihah, imam sudah turun kepada sujud, batal salat. Nyopi cukup le terjadi lo kala. Habis betul sembahyang lo kala. Nyo bahaya. Kemudian faslun pada menyatakan masbuk yang mendapat serakaat serta imam. Masbuk yang bagaimana yang terhitung rakaat salatnya bersama imam. Bermula, barang siapa mendapat imam yang bertaharah di dalam rukuknya dengan yakin, ia tumakninah berserta imamnya di dalam rukuknya dahulu daripada bangkit imam pada sekurang-kurang rukuk, maka didapatinya lah rakaat itu. Masbuk Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, Fatihahnya ditanggung oleh imam,
rakaat tersebut terhitung bagi si masbuk tersebut dengan syarat. Yang pertama, ketika dia ruku sempat bersamaan dalam tumakninah dengan imam. Yang pertama, untuk tren makmum bedah imam hana merempok rakaat. Walau sekurang-kurang tumakninah kadar subhanallah. Yang kedua, diyakini oleh si makmum bahwa makmum yang sedang ruku itu benar-benar dalam keadaan suci, tidak berhadas dan tidak bernajis. Andai kata ketika imam ruku, si makmum masbuk pun langsung ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Rupanya ketika bersamaan dengan imam berhadas, berarti si makmum belum mendapatkan rakaat. Pakan hana merempuk rakaat karena mengikut dengan imam yang hana sah. Karena terhitung rakaat ketika mengikuti imam pada ruku. Sedangkan si masbuk ini mendapati imam dalam ruku, imam yang tidak sah diikuti, berarti tidak mendapatkan rakaat. Digantikan oleh imam yang lain, tetap dia mutaba'ah mengikuti imam yang lain, tetapi rakaat tersebut tidak terhitung kepada si masbuk. Bahkan karena bersamaan tumakninah dalam ruku yang batal bagi imam. Mufhum? Sembahyang hana betul, cuma rakaat hana merubah. Tetapi jikalau didapatinya akan imam yang berhadas, imam yang kena najis, ketika ruku rupanya imam berhadas, ketika ruku rupanya imam jatuh najis, sama dengan si masbuk itu tidak mendapatkan rakaat. Atau didapatinya akan imam pada ruku yang telah lupa berdiri kepada rakaat itu. Rupanya si imam yang sedang ruku itu pada rakaat yang ragu-ragu terhadap imam tersebut. Pulhe puput. Karena menyeragu antara leput geyu cok le geyu tamah sabotu. Artinya rakaat yang sedang ruku imam itu rakaat yang berada dalam dasar keraguan. Artinya telah lupa benar atau salah. Artinya rakaat yang telah lupa. Iruku oleh masbuk, Allahu Akbar. Rupanya ruku imam yang telah lupa terhadap rakaatnya, maka tidak mendapati rakaat tersebut akan si masbuk. Pakon, karena rakaat hana terhitung, rakaat telah lupa. Atau didapatinya akan imam pada ruku yang kedua di dalam sembahyang gerhana. Karena gerhana, salat gerhana 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bedanya gerhana bulan dalam keadaan bacaan jihar, sedangkan gerhana matahari dalam keadaan bacaan sir. Tata caranya setelah selesai Fatihah, kemudian baca ayat, kemudian ruku. Siap ruku i'tidal, habis i'tidal kembali memegang yaitu tangan, kembali membaca Fatihah dan ayat, ruku kali yang kedua. Rupanya datang si makmum ikut salat gerhana, dia mendapati imam pada ruku yang kedua. Sama dengan si makmum masbuk itu tidak mendapatkan rakaat salat gerhana tersebut. Karena ruku yang rukun adalah ruku pertama. Etno wile putra nama salah.